Shalom. Senang sekali hari ini kita bisa kembali bersama-sama beribadah sekalipun secara online. Biarlah ibadah hari ini tidak mengurangi semangat dan gairah kita untuk memuji menyembah Tuhan. Selamat datang bagi kekasih Tuhan dimanapun Anda berada yang baru pertama kali bergabung menyaksikan ibadah di Gereja Bethany Miracle Center. Biarlah Anda juga diberkati dengan ibadah-ibadah yang ada di gereja ini. Sekali lagi mari bersama-sama tanpa mengurangi waktu, tanpa mengurangi gairahan kita akan mulai ibadah kita dengan doa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang luar biasa yang diberikan Tuhan pada hari ini. Kami boleh kembali beribadah. Tuhan, urapi kami. Biarlah sepanjang pujian yang kami naikkan, sepanjang kami mendengarkan firman, kami menikmati pelawatan, kami menikmati perjumpaan dengan-Mu Tuhan. Urapi kami semua kekasih-kekasih-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap beribadah, memuji, menyembah dan mendengarkan firman-Nya sama-sama berkata, amin. Selamat beribadah, Tuhan memberkati kita semua. Shalom jemaat BMC dimanapun kita berada. Saya percaya sukacita Tuhan selalu ada bagi setiap kita. Mari kita lebih lagi bersorak-sorai bagi Tuhan. Hey. Kita percaya bahwa Allah adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Katakan sama-sama. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati.
dahsyat. Katakan apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Dengan iman kita katakan semuanya. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak katakan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan. Amin. Kami percaya Tuhan, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya Amin. tak berubah. Lebih dahsyat. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak katakan dulu, sekarang, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan dulu, sekarang. Dulu, sekarang, Kami dan percaya selamanya. kuasanya tak berubah. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Allah Puji kita. Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami berdoa buat bangsa kami. Engkau mengasihi bangsa kami. Kami berdoa untuk pemulihan bangsa kami. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami.
Engkau mengasihi bangsa kami Tuhan. Engkau mengasihi gerejamu di Indonesia Tuhan. Kembalikan bangsa kami kepada. Arahkan matamu bagi bangsa kami Tuhan. Pulihkan, ampunilah bangsa kami. Dan pulihkan kembali negeri kami. Tuhan pulihkan, oh Bapa pulihkan. Kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami. Dan pulihkan kembali negeri kami. Dan pulihkan, dan pulihkan kembali. Mari dengan iman nyatakan, dan pulihkan negeri kami Tuhan. Dan pulihkan kembali negeri kami. Pulihkan negeri kami. Curahkan berkat-Mu atas negeri kami Tuhan. Sesuatu yang besar akan terjadi. Kemuliaan-Mu Tuhan dinyatakan. Biar setiap lutut bangsa-Mu, setiap lidah akan mengaku bahwa Engkau kami bersyukur. Mari Bapa, bentuk kami, ubah kami untuk menjadi orang-orang yang berdampak bagi gereja kami, bagi sekeliling kami, bagi bangsa kami Tuhan. Hiralamaya sikirela batakar. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu.
Shalom kekasih Tuhan dan semua jemaat BMC. Bagaimana hari ini? Saya percaya semuanya diberkati oleh pujian dan penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan. Amin. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita satu dalam doa. Bapak, kami ucap syukur buat hari yang luar biasa yang Kau jadikan dalam hidup kami. Kami percaya Engkau memberkati setiap kekasih Tuhan dan semua jemaat BMC dimanapun berada Tuhan. Dan Engkau diberkati oleh pujian dan penyembahan yang kami naikkan kepadamu. Sebentar kami rindu mendengarkan kebenaran-Mu. Kami percaya Engkau memberkati setiap kami yang mendengar firman Tuhan. Biarlah kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami dan memberkati firman Tuhan hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini satu tema yang saya sampaikan kepada setiap saudara adalah menjadi dekat. Saya katakan ini adalah bulan rekonsiliasi. Di bulan Juni ini, kita bukan hanya hubungan kita didamaikan dengan Bapa dan juga hubungan kita dengan sesama dipulihkan. Tetapi rekonsiliasi juga berarti bring near atau bring together. Ya. Kita dibawa lebih dekat dan dibawa untuk kembali bersama-sama. Dan kita harus tahu bahwa kerinduannya membuat kita yang tadinya jauh dibuat dekat sama Tuhan. Itu tujuan Allah dalam kehidupan kita. Nah, pandemi ini, masa-masa sekarang ini, saya percaya ini adalah salah satu caranya Tuhan untuk membuat semua yang jauh itu menjadi dekat. Mengapa demikian? Coba perhatikan kita yang biasa melakukan kesibukan di luar. Dibawa Tuhan untuk kembali punya waktu bersama-sama dengan keluarga. Kita dipaksa untuk melakukan kebiasaan yang stay at home. Saudara, Tuhan sedang membentuk kita dengan rekonsiliasi. Saya bacakan satu ayat di Yesaya 46 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Keselamatan yang daripadaku tidak jauh lagi, sebab aku telah mendekatkannya. Dan kelepasan yang kuberikan tidak bertangguh lagi. Aku akan memberikan kelepasan di Sion dan keagunganku kepada Israel. Dan ada satu ayat di Efesus 2 ayat 12 sampai ke 14. Disambung ayat yang ke-19. Saya bacakan buat setiap saudara. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel. Dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua belah pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Diberkati yang mendengar dan melakukan kebenaran firman. Saudara, di ayat yang ke-12 dikatakan bahwa kita ini dahulu adalah tidak termasuk orang-orang pilihan. Kita tidak ada di garis berkat Abraham. Harusnya kita nggak masuk dalam perjanjian Allah. Kita nggak masuk hitungan, saudara. Kita ini adalah orang luar. Kita ini adalah orang jauh. Kita ini adalah orang asing. So, perhatikan baik-baik. Tidak ada satupun yang bisa disombongkan dalam kehidupan kita. Tapi dikatakan karena darah Kristus, darah Sang Raja Damai, kita beroleh kasih karunia. Sehingga kita yang tadinya jauh, kita yang tadinya orang asing, kita yang tadinya orang luar, menjadi dekat
Dan kita ini anggota kerajaan Allah. Wow, so amazing saudara. Di Efesus 2 ayat yang ke-15 berkata seperti ini. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Tidak ada lagi sebutan aku manusia Yahudi. Aku manusia pilihan. Tetapi menjadi satu sebutan yaitu manusia baru. Menjadi satu anggota kerajaan Allah. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita simak ada satu kisah yang luar biasa. Di Matius 15 ayat 21 sampai 28. Kisah ini adalah tentang perempuan Kanaan yang percaya. Siapakah orang-orang Kanaan? Menurut sejarahnya, Kanaan adalah cucu daripada Nuh, putra Ham. Yang dikenal dalam Alkitab adalah kutukan Ham, saudara. Bukankah Kanaan adalah orang-orang yang terkutuk? Dia bukan orang pilihan. Seperti Israel, saudara. Saya percaya Yesus itu adalah Allah yang tidak membedakan setiap orang. Dia cinta segala macam suku bangsa. Tetapi Yesus sedang melihat iman daripada wanita Kanaan yang datang kepadanya. Saudara, wanita Kanaan ini datang kepada Yesus dan memanggil dengan sebutan, "Ya Tuhan, Yesus anak Daud." Yang artinya bahwa Mesias yang dinantikan di zaman itu, saudara. Dan wanita ini mengerti dia datang ke alamat yang tepat. Kepada orang yang pasti bisa menolong pergumulannya. Apa pergumulan wanita ini? Di ayat yang ke-22 dikatakan anaknya kerasukan setan dan sangat menderita. Coba perhatikan jawaban Yesus di ayat yang ke-23 dari Matius 15. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Wow. Sama ketika kita berbicara dengan seseorang, orang itu tidak memperdulikan kita, orang itu cuek dengan kita. Apa yang terjadi, saudara? Respon kita pasti marah dong. Ditambah lagi, Yesus waktu itu dipanas-panasi sama murid-muridnya, saudara. Guru, usir aja perempuan itu. Dia selalu mengikuti kita. Perempuan itu berteriak-teriak, bikin pusing. Ganggu aja. Usir aja guru. Saya percaya perempuan ini dikatakan mengikuti Yesus dengan berteriak-teriak. Dia melakukan sesuatu yang diulang-ulang, saudara. Dia terus berteriak. Dia terus berseru. Yesus anak Daud. Dia meminta pertolongan kepada alamat yang tepat. Akhirnya Yesus memberi pernyataan bahwa ia diutus hanya kepada domba-domba Israel yang hilang. Saya percaya Yesus tidak membedakan wanita ini dengan bangsa Israel. Tetapi Yesus sedang melihat kayak apa sih besarnya iman wanita ini, saudara. Dan Yesus kembali menekankan bahwa status perempuan ini beda dengan orang Israel. Sepertinya perempuan itu nggak layak menerima belas kasihannya. Dia mengatakan bahwa ia tidak meminta apa yang diperuntukkan bagi orang Israel, tetapi ia hanya meminta yang layak ia dapatkan, yaitu remah-remahnya. Ini yang dikatakan wanita Kanaan itu. Saudara, apa teladan dari wanita Kanaan yang harus mulai kita kerjakan hari ini? Adalah sikap rendah hati, saudara. Wanita Kanaan ini menyadari siapa dirinya di hadapan Tuhan. Walaupun Tuhan menyadarkannya bahwa ia bukan anak, tetapi anjing yang
hanya dapat remah-remah dari meja tuannya. Ia tetap menganggap suatu anugerah bila ia pun hanya mendapatkan remah-remah. Sesuatu yang tidak lagi dihargai orang lain, saudara. Dan kata kuncinya ada di Matius 15 ayat yang ke-25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Perempuan itu mendekat. Yesus sedang membuat orang yang jauh, yang asing, yang tidak masuk hitungan, bukan orang-orang pilihan, menjadi orang yang dekat kepadanya. Wow. Bagaimana dengan kita? Ketika keadaan kita hari-hari ini sedang terpuruk, kita sedang jatuh. Bagaimana respon kita? Jangan malah kita menjadi sombong. Tetapi kita harus menyadari status kita dahulu. Kita ini adalah orang jauh, orang asing, orang yang gak masuk hitungan. Tidak ada sama sekali yang bisa kita sombongkan, saudara. Inilah sikap yang harus kita ambil seperti wanita Kanaan. Yang pertama, boleh dicatat di dalam hati saudara, dan kita harus lakukan bersama-sama. Amin. Yang pertama adalah jangan fokus kepada situasi atau fakta yang nyata, saudara, yang kita alami. Jangan fokus kepada orang-orang yang menjatuhkan iman, yang gak mendukung. Wanita Kanaan ini ketika dia tidak fokus kepada murid-muridnya yang minta Yesus mengusir dia. Ketika dia tidak fokus, dia tetap mengarahkan pandangannya kepada Yesus. Dia tetap mengarahkan pandangannya mengharapkan Yesus. Saudara, jangan fokus juga kepada diri sendiri atau self-pity, menyalahkan diri kita sendiri. Iya, aku ini orang asing, aku ini bukan masuk hitungan. Ya sudah, tidak ada yang bisa aku lakukan. Yang pertama, saudara, fokuslah kepada Yesus yang ada di hadapanmu. Fokuslah kepada anugerah dan belas kasihannya. Ketika engkau meminta belas kasihan Yesus, ketika engkau meminta pertolongan atas pergumulanmu, jangan fokus kepada kenyataan. Jangan fokus kepada orang-orang di sekitarmu yang tidak mendukungmu. Atau fokus kepada dirimu sendiri. Dan engkau mulai menyalahkan dirimu sendiri. Tetapi ingat, fokuslah kepada Yesus yang ada di hadapanmu. Amin, saudara. Dan yang kedua, sikap apa yang harus kita perbuat? Seperti wanita Kanaan tadi. Yang kedua adalah kita harus merendahkan hati, mendekat kepada Yesus dan menyembah Dia. Wanita ini tahu bahwa Allah adalah satu-satunya pengharapan yang bisa menolong pergumulannya. Saudara, ketika kita menghadapi pergumulan, jangan harapkan yang lain yang belum tentu bisa menolong kita. Ketika kita sombong, kita tidak mau merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita tidak akan pernah mendapatkan kasih karunia yang harusnya Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita. Cepat saja, saudara. Yang ketiga, kita harus memiliki iman yang besar, yang teguh, yang tidak mudah goyah. Seperti wanita Kanaan tadi. Dan apa yang didapatkan wanita Kanaan itu? Matius 15 ayat yang ke-28 mengatakan, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Sebelum Yesus menjawab perempuan itu, sikap apa yang dilakukan Yesus? Dia tidak menyebutkan satupun kata ibu, saudara. Tetapi ketika wanita tersebut merendahkan hatinya, dia menanggalkan keakuannya. Dia tidak peduli dikatai seperti apa. Dia
punya iman yang teguh, apa yang terjadi? Yesus menemukan iman yang besar, maka dia terima penghormatan dan pujian dari Yesus. Hai ibu, sebutan yang luar biasa. Bukan hanya itu, pergumulannya dijawab Tuhan, saudara. Saat itu juga anaknya sembuh. Saudara perhatikan baik-baik. Dikatakan, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Ketika kehendak kita selaras dengan keinginan Tuhan, Yesus menggenapi apa yang kita rindukan. Saudara, ketika engkau mendapati hidupmu dalam masalah, hidupmu ada pergumulan yang berat, sikap apa yang harus kita ambil, saudara? Yang pertama, kita harus tahu bahwa kita ini orang statusnya yang dahulu kita jauh, kita ini orang asing, tidak termasuk hitungan. Yang pertama, kita harus fokus tetap kepada Yesus. Amin. Kita harus tetap fokus kepada anugerah dan belas kasihan-Nya. Jangan kepada orang lain, jangan kepada diri kita sendiri. Tetapi fokuslah terus kepada Yesus. Yang kedua, kita harus merendahkan hati. Jangan sombong, saudara. Mendekat kepadanya, menyembah Tuhan. Harapkan pertolongannya di atas yang lain. Dan yang ketiga, miliki iman yang besar. Miliki iman yang teguh, yang tidak digoyahkan oleh apapun juga. Dan engkau akan menerima segala yang terbaik. Dan engkau akan menjadi dekat. Karena Tuhan mendekatkan yang jauh, yang asing, yang tidak masuk hitungan. Diberkatilah setiap saudara yang mendengar kebenaran firman dan melakukan di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat anugerah-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, kami ini orang yang jauh dari kasih karunia. Kami ini seharusnya tidak layak menerima anugerah. Kami ini adalah orang asing. Kami ini adalah orang luar. Kami bukan orang pilihan. Tetapi syukur kepada Allah. Engkau yang membuat yang jauh itu menjadi dekat. Sebab itu Tuhan, kami harus mengambil sikap mulai hari ini. Kami tidak akan fokus lagi kepada orang lain yang tidak mendukung kami. Bahkan kami tidak fokus kepada diri kami sendiri. Kami tidak menyalahkan diri sendiri. Tapi hari ini kami mau fokus hanya kepada-Mu Tuhan. Dan kami rindu, saat ini kami mau merendahkan hati kami. Mencari wajah-Mu. Mengharapkan pertolongan-Mu, hanya Engkau satu-satunya pengharapan kami Tuhan. Kami tidak mau lagi sombong dengan kekuatan kami. Dan kami rindu seperti wanita Kanaan ini. Punya iman yang besar. Yang tidak tergoyahkan oleh apapun. Dan kami percaya segala yang baik. Yang itu menjadi bagian orang pilihan. Itu pun menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Diberkatilah setiap kami yang mendengar firman-Mu hari ini. Dan kami rindu untuk menjadi pelaku firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita boleh mendengar firman yang luar biasa yang disampaikan oleh Pastor Kesia Tandri. Dan saya percaya firman ini akan menjadi rema dan pengajaran tentang rekonsiliasi. Saudara, terima kasih sekali lagi Anda boleh beribadah bersama-sama di Gereja Bethany Miracle Center. Sebagai gembala, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada setiap saudara, kekasih Tuhan yang sudah memberikan persembahan di minggu-minggu yang lalu. Tuhan memberkati Anda semua. Dan Bapak Ibu bisa memberikan persembahan. Di layar kaca ada nomor rekening, ada QR yang Anda bisa catat. Dan Anda bisa berikan persembahan perpuluhan, misi pembangunan dan diakonia. Saya percaya dukungan Anda, pekerjaan Tuhan akan semakin luas dan semakin berkembang. Bagi saudara yang berulang tahun pada minggu-minggu ini, doa saya Anda semua senantiasa sehat dan limpah dengan berkat Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan ucapkan resolusi 2020.
Mari katakan buat kehidupanmu, katakan buat perubahanmu, dan katakan buat jiwamu. 2, 3. Saya jemaat BMC, saya murid Kristus, saya pemberani dalam kebenaran, saya penerobos kehidupan, saya pemenang, saya pengasih, saya diberkati, saya berbakat, saya kreatif, saya diurapi, saya berharga, saya mulia, saya sukses, saya pembawa kesembuhan, saya selalu sehat, saya baik, saya percaya diri, saya pengampun, saya tahu berterima kasih, saya murah hati, saya kuat, saya disayang Tuhan, saya bisa karena Tuhan, saya berguna untuk Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih karuniamu yang terus kau limpahkan kepada setiap kami Tuhan. Hamba-Mu berdoa kepada semua kekasih-kekasih Tuhan yang hari ini tubuhnya sedang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan, pemulihan terjadi atas setiap kekasih Tuhan. Juga kami berdoa bagi kekasih-kekasih Tuhan yang sedang berulang tahun. Tuhan, hamba berdoa biarlah dengan bertambahnya usia menjadikan kekasih Tuhan makin mengerti rencana Tuhan, makin mengerti karya Tuhan dan tujuan Tuhan dalam hidup mereka. Dan terima kasih juga bagi setiap persembahan yang boleh setiap kekasih Tuhan berikan untuk pekerjaan Tuhan di Gereja Bethany Miracle Center. Berkati bisnis mereka, berkati toko mereka, berkati sawah ladang mereka, berkati pabrik mereka, berkati apa yang diusahakan. Kami percaya kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan mengalir atas semua kekasih Tuhan. Mari sama-sama sebelum kita menerima doa berkat, sebelum kita menerima berkat yang Tuhan curahkan, mari sama-sama kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari ulurkan tangan saudara kekasih Tuhan. Sekarang arahkan hati pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat yang telah Bapa curahkan sejak daripada Abraham, Ishak sampai Israel, mengalir atas seluruh kehidupan kita semua hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Happy Sunday. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.